Jadi Om Fajar ini adalah bagian dari tim pencari jejak yang waktu itu ditugaskan untuk mencari 4 anak SD yang hilang saat mereka camping di salah satu bukit di Jawa Barat. Dia tersadar bahwa bola-bola api itu bukanlah bola api atau lampion, melainkan kepala manusia. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena ada 4 video di channel ini per minggunya. Malam ini kita akan kembali membaca cerita pengalaman horor asli Neroris. Dan yang satu ini dikirimkan oleh Evita tentang pengalaman omnya, Om Fajar. Nah guys, emailnya Evita ini waktu di-review sama NCC, mereka semua kayak, sumpah, ini serem banget. Jadi Om Fajar ini adalah bagian dari tim pencari jejak yang waktu itu ditugaskan untuk mencari 4 anak SD yang hilang saat mereka camping di salah satu bukit di Jawa Barat. Selama pencarian itu banyak banget hal yang gak masuk logika. Serem banget. Langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi cerita kali ini tuh sedikit panjang, tapi kata NCC, trust me, this one is creepy. Oke. Cerita ini dikirim oleh Evita, kayak tadi aku bilang. Thank you Evita udah kirimin cerita kamu ke requestnesi@gmail.com. Dan emailnya Evita dimulai dengan ini. Hai Kak Nessie, saya mau menceritakan kembali pengalaman om saya yang baru saja saya dengar kemarin malam. Maaf kalau ceritanya sedikit berantakan. Cerita ini terjadi di tahun 90-an. Di saat 4 orang anak SD yang sedang camping di sebuah bukit di daerah Jawa Barat menghilang secara misterius. Nah pada saat itu, kabar tentang hilangnya keempat anak ini tuh booming banget. Evita nggak akan kasih tahu di mana lokasinya karena katanya tempat ini sekarang udah dirombak menjadi salah satu tempat wisata yang terkenal. Evita nggak mau kalau nantinya karena cerita ini tempat wisata itu jadi sepi. Tapi kita mulai aja cerita lengkapnya. Hari itu hari Selasa. Om Dimas, satu teman kerjanya Om Fajar, itu menelpon ke rumah. Dia mengabarkan kalau ada 4 anak SD nih yang hilang ketika mereka lagi camping. Mereka hilang di Bukit A dan meminta tolong bantuannya Om Fajar untuk membantu mencari mereka. Sekedar info, jadi Om Fajar itu emang bekerja sebagai tim pencari jejak dan kebetulan hari itu Om Fajar sedang libur. Menurut kabar, keempat anak itu tuh udah hilang selama 2 hari. Acara camping itu dimulai di hari Sabtu dan harusnya hari Minggu mereka udah pulang. Tapi saat absensi pulang, keempat anak itu tidak menjawab alias tidak lagi bersama-sama teman-teman yang lain. Panik, semua guru pada saat itu langsung mencari ke segala arah. Bahkan tim SAR tuh langsung dikerahkan untuk mencari, tapi nggak ada hasil sama sekali. Keempat anak itu sama sekali nggak bisa ditemukan. Dari pencarian, cuma ditemukan ada beberapa botol minuman dan handuk kecil yang tergeletak beberapa ratus meter dari lokasi camping. Secara logika, kalau dilihat bukit yang menjadi lokasi camping ini sebenarnya tuh nggak terlalu luas, hanya berupa hamparan lapangan dan beberapa baris pohon di belakangnya. Bahkan kalau misalkan kita berjalan nih 3 km ke arah barat, kita tuh udah bisa menemukan tempat tinggal warga. Jadi rasanya tuh konyol kalau misalkan 4 anak ini menghilang begitu saja. Karena itu Om Fajar diajak untuk membantu menyisir lapangan. Kayak tadi aku bilang, Om Fajar tuh emang ahli dalam mencari orang hilang. Specialty dia itu bisa melihat berbagai jejak dari manusia atau binatang. Dan siapa tahu nih Om Fajar tuh bisa melacak kemana jejak keempat anak ini pergi. Setelah mendapat telepon dari temennya, tanpa pikir panjang, Om Fajar tuh langsung pergi ke lokasi. Tapi entah kenapa nggak kayak kasus-kasus lainnya. Dengan kasus yang satu ini tuh Om Fajar on the way aja udah ngerasa deg-degan. Jantungnya berdegup kencang dan katanya perasaannya tuh gak enak. Singkat cerita, Om Fajar sampai nih di lokasi. Saat itu sudah pukul 4 sore. Tim gabungan yang udah bertugas dari siang hari baru kembali untuk beristirahat sejenak. Wajah mereka kelihatan lesu, tubuh mereka dibasahi keringat. Baru datang Jar, kata Om Dimas, temennya Om Fajar yang tadi telepon. Iya, saya usahakan datang secepat mungkin. Gimana situasinya? Kata Om Fajar. 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Semuanya berusia 11 tahun. Friska, Denada, Wiwin, dan Bayu. Perkiraan hilangnya adalah hari Sabtu atau Minggu, antara pukul jam 7 malam sampai 6 pagi, Om Dimas bilang. Sekarang hari Selasa, kecil kemungkinannya Om Fajar tidak menyelesaikan kata-katanya. Om Dimas mengangguk tanpa berkata. Ya paling enggak, meskipun kita menghadapi kemungkinan terburuk, kita harus memulangkan mereka semua ke keluarganya masing-masing untuk dimakamkan dengan layak. Om Fajar mengatupkan rahangnya. Udah begitu banyak pengalaman dia saat bekerja di tim penyelamatan. Korban selamat
akan disambut dengan riuh haru dan kegembiraan, sementara korban yang tidak selamat selalu disambut dengan air mata. Kalau begitu harus cepat, kata Om Fajar. Tunggu dulu, ada seseorang yang akan mendampingimu untuk mencari anak-anak itu. Ini permintaan langsung dari para anggota keluarga korban. Om Fajar langsung bilang, saya ini selalu bekerja sendiri, Dim. Terlalu banyak orang, malah nanti akan merusak jejaknya mereka. Iya, aku tahu, kata Om Dimas. Tapi kau lihat sendiri aja deh nanti. Om Fajar melongo. Keluarga korban mau ikut. Untuk apa? Bikin repot aja katanya. Gak lama kemudian, masuklah seorang ibu parubaya yang mengenakan kebaya berwarna biru dengan memakai kain berwarna coklat. Assalamualaikum, kata ibu itu. Waalaikumsalam, silahkan masuk Bu, ucap Om Dimas dengan sopan. Ibu itu kemudian duduk sambil menggenggam sebuah tongkat yang ada ukirannya di tangannya. Om Dimas bilang ke Om Fajar, ini Ibu Kencana, dia ini yang akan mendampingimu dalam pencarian kali ini. Om Fajar langsung ngeliatin nih Om Dimas dengan tajam. Dalam hati, Om Fajar tuh langsung kayak, apa sih Dimas ini nggak punya mata? Masa Om Fajar disuruh masuk ke bukit sama ibu-ibu berkonde yang jalannya aja harus pakai tongkat? Om Dimas yang ngelihat tatapannya Om Fajar itu udah ngerti. Terus dia berbisik, udah jalanin aja, ini perintah pemimpin. Om Fajar jadi agak marah. Dia bilang, kamu nelpon aku di hari libur cuma buat ini. Ibu Kencana yang melihat mereka berdua itu ngomong, sudah, kalau tidak mau antar tidak apa-apa, saya bisa pergi sendiri. Saya mengerti, ibu-ibu tua dengan tongkat seperti saya nih bisanya apa? Oh, enggak Bu, bukan begitu. Fajar mau antar kok, kata Om Dimas dengan terbata-bata. Iya kan Fajar? Om Fajar menghela nafas lalu mengangguk. Oh begitu, jadi ini orangnya, kata Bu Kencana. Minta air. Dengan sigap, Om Dimas langsung memberikan Ibu Kencana sebotol air mineral. Bu Kencana nih tiba-tiba mulai kayak komat kamit sendirian, terus dia niup air mineralnya. Dikasihin ke Om Fajar. Minum. Om Fajar sekali lagi natap Om Dimas dan tatapannya tuh kayak, ini apa lagi sih gitu. Tapi Om Dimas malah melototin balik Om Fajar kayak. Dalam hati Om Fajar tuh bertanya-tanya, ini tuh ibu siapa sih? Tapi ya udahlah, daripada nggak berangkat kan, kayak ada anak-anak nih yang membutuhkan dia. Akhirnya dia minum aja air dari Bu Kencana itu. Tiba-tiba Bu Kencana berdiri menghampiri Om Fajar. Lalu dia mengusap-usap kening Om Fajar sambil membacakan sesuatu. Dan setelah itu dia berkata, ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan jauh-jauh dari saya. Jangan lihat kemana-mana, hanya lihat lurus ke depan. Om Fajar ngeliatin Bu Kencana dengan bingung, tapi dia nggak terlalu ngambil pusing kayak, orang dia mau nyari anak-anak hilang. Yaudahlah, biarin aja. Gak lama kemudian, Bu Kencana keluar dan Om Fajar mengikutinya. Selangkah, 2 langkah, 1 meter, 2 meter berjalan, Om Fajar ini menyadari sesuatu. Dia lihat-lihat ke kanan kiri, kok nggak ada orang? Semua orang yang tadi ada bareng mereka menghilang. Dan beberapa ratus meter ke depan, yang terlihat olehnya hanyalah hutan belantara yang sangat rimbun. Om Fajar yang udah berkali-kali ke sana, itu langsung di kepalanya langsung, ini nggak beres. Dia harus segera ngomong ke Om Dimas bahwa something is wrong. Tapi begitu dia nengok guys, dia mau balik ke tenda tim pencarian. Sejauh dia bisa ngeliat, literally di sekitarnya tuh cuman ada pepohonan. Padahal dia ngerasa dia baru aja jalan, kayak baru beberapa langkah. Dan dia berani sumpah bahwa tim pencarian itu jumlahnya sampai 15 orang. Belum lagi ditambah sama keluarga korban yang lagi menunggu dengan cemas. Jangan lihat ke belakang, nanti kamu ketinggalan, teriak Bu Kencana. Om Fajar tersentak. Dan pas dia ngeliat Bu Kencana, mukanya Bu Kencana tuh kayak lagi marah. Kita di mana? Tanya Om Fajar. Ya kita cari jejak anak-anak itu, kata Bu Kencana. Om Fajar tersadar bahwa dia punya tugas yang lebih penting. Dikesampingkan dulu pertanyaan-pertanyaannya dia yang barusan, kok orang-orang semua hilang ya? Yang terpenting di kepalanya adalah dia harus menemukan 4 anak yang hilang. Mata Om Fajar menyisir tanah tempatnya berdiri. Gak lama kemudian dia melihat ada jejak-jejak sepatu di gundukan tanah. 4 pasang sepatu. Mereka ke arah sini, kata Om Fajar sambil menunjuk jejak sepatunya. Bu Kencana mengangguk lalu berjalan ke arah yang dimaksud sama Om Fajar. Mereka berjalan mengikuti jejak, melewati pepohonan dan semak-semak. Gak lama kemudian, mereka tuh sampai di sebuah persimpangan. 3 pasang sepatu ke kanan dan 1 lainnya ke kiri. Mereka berpisah di sini, gumam Om Fajar. Di saat itu terlihat Bu Kencana tuh lagi berpikir
serius. Om Fajar kemudian memperhatikan pohon-pohon di sekitarnya, terus dia melihat ke arah langit. Dan baru kali ini nih Om Fajar di bukit itu melihat langit sore yang warnanya tuh keunguan, bukan jingga, bukan oranye kayak biasanya. Dan di momen ini tiba-tiba Om Fajar tuh melihat ada sesuatu yang kayak melayang-layang, terbang ke sana ke sini kayak bola api. Mungkin kayak lampion gitu kali ya. Jadi kayak oranye-oranye melayang-layang gitu di udara. Fajar, terdengar suara memanggil. Siapa itu? Om Fajar menoleh kanan kiri. Bu Kencana lagi berdiri diam sambil menutup matanya. Ayo main, ajak suara itu. Om Fajar kembali nengok kanan kiri. Siapa ini yang ajak dia berbicara? Om Fajar mulai sadar bahwa suaranya datang dari atas. Pas dia lihat, dia merasa bahwa suara itu datang dari bola-bola api yang dia lihat di udara. Semakin lama, Om Fajar tuh semakin yakin bahwa bola-bola api itulah yang memanggil namanya. Dan semakin dia lihat guys, dia tersadar bahwa bola-bola api itu bukanlah bola api atau lampion, melainkan kepala manusia. Kepala manusia yang melayang dan terbakar. Semakin Om Fajar sadar bahwa kepala-kepala itulah yang memanggil namanya, semakin mendekat mereka. Kepala-kepala tersebut menyeringai dan tertawa. Fajar, ayo main! Suara yang menggema. Duar! Bu Kencana terlihat mengacungkan tongkatnya. Dan seketika, bola api itu meledak. Sudah saya bilang, jangan lihat kemana-mana, kata Bu Kencana yang kesal. Beliau sudah melepaskan selendang kuning yang digunakannya tadi sebagai ikat pinggang. Diikatkannya sisi ujung selendang itu ke pergelangannya Om Fajar. Kayak anak-anak di Disneyland guys, diikat dia. Jangan sampai lepas, atau kamu akan tinggal di sini selamanya. Setelah mengikat tangan Om Fajar, Bu Kencana nih berbalik dan berjalan lurus ke depan. Tunggu, tadi jejak anak-anak itu kan mengarahkan kita ke kanan atau kiri. Kenapa kita malah lurus? Itu hanya tipuan. Anak-anak itu ada di depan sana. Saya bisa merasakannya. Tanpa menghiraukan protes-protesnya Om Fajar, Bu Kencana itu tetap set lurus saja jalannya guys. Sampai akhirnya mereka tuh tiba di sekitar danau. Danau? Di daerah bukit kayak gini kok ada danau? Dalam hati Om Fajar tuh bertanya-tanya, ini kita di mana ya? Dan dia semakin heran ketika dari pantulan air danau di atas langit, sekali lagi dia melihat bola-bola api yang terbang melayang. Muka mereka yang hancur terpantulkan di air. Diam di sana, jangan bergerak, kata Bu Kencana. Beliau mengeluarkan sesuatu yang kelihatannya itu seperti sebatang dupa dan dinyalakan dupa itu sambil Bu Kencana berbisik. Friska, Denada, Wiwin, Bayu, kalian dengar? Ini emak. Dalam hati, Om Fajar yang lihat itu kayak, ih, dia ngomong sama siapa ya? Tapi gak lama, Bu Kencana berkata lagi, Wiwin, iya, ini emak nak. Cari teman-temanmu yang lain, pegang mereka erat-erat, ikuti wangi dupa ini. Sini, pulang. Om Fajar menatap Bu Kencana dengan heran. Ini orang waras gak ya? Tiba-tiba terdengar ada suara dari kejauhan. Om Fajar langsung ngikutin asal suara itu. Beberapa meter di depannya dia sekilas tuh denger ada orang-orang yang mengobrol. Tapi Om Fajar gak sadar mereka tuh bahasa apa. Dan gak berapa lama dari kejauhan, samar-samar Om Fajar tuh bisa ngeliat ada bentuk-bentuk anak kecil yang berjalan bergandengan tangan dari kerumunan itu. Mereka mengenakan baju pramuka. Wiwin, sini nak, sini. Ini emak, panggil Bu Kencana dengan haru. Tapi tiba-tiba tatapannya Bu Kencana berubah. Beliau sekali lagi mengacungkan tongkatnya dan langsung memukul anak yang terakhir. Dah, saha maneh? Siapa kamu? Bu Kencana teriak sangat keras. Anak yang dipukul pakai tongkat itu terlempar cukup jauh. Bu Kencana, kok anak yang terakhir dipukul? Kok tega banget? Om Fajar membentak Bu Kencana. Om Fajar langsung mau datengin dong anak yang dipukul Bu Kencana. Dia shock, kok tiba-tiba ada yang dipukul. Pas Om Fajar mau datengin anak yang dipukul, Bu Kencana tuh langsung narik selendang yang ngiket tangannya dia sama tangannya Om Fajar. Heh, kamu gak bisa lihat ya? Om Fajar bingung banget. Lihat apa? Anak-anak yang hilang itu ada 4 orang, bukan 5. Om Fajar malah tambah kesel. Justru Bu Kencana yang gak bisa ngitung. Om Fajar langsung ngitung anak-anak yang bersembunyi di balik Bu Kencana. 1, 2, 3, 4, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Kalau jumlah mereka sudah 4, terus yang di belakangnya Om Fajar siapa? Tubuhnya Om Fajar langsung bergetar dengan hebat. Keringat dingin mengucur dan dia penasaran, ingin berbalik dan melihat anak di belakangnya. Tapi dia juga takut. Anak kecil di belakang Om Fajar yang tadi dipukul sama Bu Kencana masih terdengar nangisnya. Tapi perlahan suara tangisannya berubah. Dari tangisan hebat menjadi cekikikan. Om Fajar mengumpulkan keberaniannya
dan berbalik melihat anak kecil yang kelima. Pas dia muter, anak itu udah ada di depan mukanya Om Fajar sambil menyeringai. Dalam keadaan kepalanya itu terbalik. Om Fajar berteriak sekuat tenaga karena dia kaget ya ngelihat anak ini tiba-tiba melayang dalam posisi terbalik. Mata anak itu bahkan menjadi hitam dan mulutnya dipenuhi belatung. Sekuat tenaga, Om Fajar berusaha berlari ke arah Bu Kencana dan bersembunyi di balik tubuhnya Bu Kencana. Saat itulah Bu Kencana berteriak, "Kumang!" Grrr. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba terdengar geraman halus di sekitar mereka. Dengan mata kepalanya sendiri, Om Fajar bersaksi guys, tiba-tiba muncul seekor macan kumbang hitam yang mendatangi Bu Kencana, terus kayak melindungi Bu Kencana dan yang lain. Dia mengaum pada si makhluk yang tadi, si anak kelima tadi. Si kumbang mencoba melawan dengan cakarnya. "Kau pikir kau menang?" kata sosok itu. "Kalau sampai matahari tenggelam nanti mereka belum kembali ke dunia mereka. Jiwa mereka akan menjadi milik kami." Mendengar itu, Bu Kencana diam lalu bilang sama Om Fajar, "Ini jam berapa ya?" Om Fajar melirik jamnya dan bilang, "Jam 5:30. Bu Kencana langsung berdecak pelan lalu menutup matanya. Beliau mengucapkan kata-kata dalam bahasa Sunda halus yang Om Fajar aja sampai nggak ngerti artinya apa. Dan gak lama Bu Kencana menarik nafas panjang. "Dengan penuh kerendahan hati, saya mohon, Nyi Gendis, datanglah." Bu Kencana mengangkat tongkatnya lalu menancapkannya ke tanah. Seketika angin di sekitar situ tuh menghembus kencang. Dan out of nowhere, dari kesaksiannya Om Fajar nih guys, muncul ada sosok wanita yang pakai pakaian tradisional Jawa Barat warna kuning, selendangnya hijau, dan rambutnya tuh panjang banget sepinggang. Wajahnya cantik banget, tapi kalau misalkan dilihat begitu dia buka mulutnya, ada sedikit taring yang kelihatan dari gigi bawahnya. Nah, sosok yang tadi ganggu, yang lagi berantem sama Kumang, itu ngelihat Nyi Gendis, langsung bener-bener turun guys, turun dan bersujud sama Nyi Gendis. "Ampun Nyai, ampun. Beraninya kau mengusik pengikutku dan keturunannya." Nyi Gendis berdesis seperti ular. Om Fajar yang ngeliat ini semua tuh kayak, "Hah? Ini apaan deh? Drama kolosal TV apa wayang manusia? 23 tahun dia hidup melintasi berbagai pegunungan, bukit, dan lain-lain. Yang semua orang bilang ini kayaknya tempat angker, ini kayaknya tempat angker, ini kayaknya dulu tempat kuburan, dan lain-lain. Gak pernah sekalipun dia ngeliat ada penampakan, let alone semua yang terjadi pada hari itu. Om Fajar ini juga gak percaya adanya lelembut, dedemit, hantu, setan, apapun lah sebutannya. Tapi pada saat itu dia ngeliat dengan mata kepalanya sendiri semua hal yang berlawanan sama logikanya. Dia tuh sampai bertanya-tanya kayak, "Ini saya yang gila apa gimana? Ampun Nyai, ampun. Hambanya tidak terima, sudah diusir dari kerajaan hamba. Hamba dibuang ke sini. Manusia sangat tamak, manusia sangat kejam." Sosok itu teriak seperti anak kecil. Intinya katanya Om Fajar, sosok ini tuh dulunya tempat tinggalnya tuh digusur sama manusia, dan seorang dukun yang membantu pembebasan lahan itu menangkap mereka semua dan membuang mereka gitu aja ke bukit itu. Karena itulah mereka tuh marah, dan tiap kesempatan mereka bisa nyakitin manusia, bikin panik manusia, kayak nyulik anak-anak kecil, ya mereka akan lakukan. Manusia-manusia itu membunuh anak-anakku, cucu-cucuku, dan sebagai balasannya aku culik anak cucu mereka. Sosok itu menangis terisak. "Perbuatanmu itu akan menyebabkan ketidakseimbangan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan itu tidak akan pernah berakhir," jawab Nyi Gendis. "Aku, Nyi Gendis, memberikanmu hak untuk menempati tempat ini. Tinggallah dengan damai, beranak pinaklah tanpa mengganggu manusia," Nyi Gendis menambahkan. Sosok itu berhenti menangis dan berkata, "Benarkah Nyai tidak berbohong kan? Selama langit masih dijunjung dan bumi masih dipijak, janjiku tetap padamu dan bangsamu," jelas Nyi Gendis. Sosok yang tadi itu tiba-tiba terdiam, terus dia membaca sesuatu, dan apapun yang dia baca itu terus ditiupin ke anak-anak yang hilang. Keempat anak itu langsung muntah, dan dari mulut mereka keluar kayak serangga-serangga, belatung, dan sebagainya. "Mereka telah makan dan minum di tempatku. Sekarang semuanya sudah dikeluarkan. Mereka sudah bebas," kata sosok itu. Nyi Gendis tersenyum, lalu perlahan menghilang bagaikan kabut. "Ayo pulang," kata Bu Kencana. Om Fajar mengangguk, lalu berjalan balik. "Fajar, ayo main," ajak sosok itu dari kejauhan. "Ogah,
Bentak Om Fajar. Dia capek, dia mau segera pulang. Sosok itu tertawa cekikikan, lalu menghilang entah kemana. Om Fajar langsung menggandeng dan menuntut keempat anak itu untuk perlahan melintasi bukit. Sementara Bu Kencana memimpin perjalanan mereka di depan. Sekitar setengah jam berjalan, mereka berhenti dan Bu Kencana berkata, "Kita udah sampai." "Hah? Sampai di mana?" pikir Om Fajar. "Orang ini masih hutan belantara." "Bu, di depan masih hutan. Kita belum sampai ke tenda tim pencarian," kata Om Fajar. Bu Kencana tersenyum lalu berkata, "Oh iya, saya lupa menutupnya." "Menutup apa ya?" batin Om Fajar. Bu Kencana lalu membaca sesuatu, mengusap keningnya Om Fajar, dan saat dia membuka mata lagi, mereka semua sedang berdiri di tengah lapangan kosong dekat tenda tim pencarian. Om Fajar sekali lagi kayak jelas dia yakin banget barusan dia tuh ada di tengah hutan belantara. Teriakan Om Dimas dan keluarga korban yang menunggu di sekitar lapangan menyadarkan lamunannya Om Fajar. Mereka lalu menghampiri anak-anak yang udah ditemukan, lalu segera mengantarkan mereka ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Om Fajar sakit selama 3 hari. Tubuhnya panas dan sering mengigau. Dia pun sering melihat bayangan-bayangan putih di setiap sudut rumahnya. Hal ini berlanjut sampai seminggu lamanya, sampai-sampai keluarganya Om Fajar dari Garut itu datang menjenguk membawa ustadz dari sana. Sampai sekarang Om Fajar ini jadi sensitif banget sama keberadaan makhluk-makhluk atau sosok tak kasat mata. But basically itulah cerita omku yang aku dengar tadi malam. Jujur aku penasaran banget sama sosok Bu Kencana. Tapi menurut Om Fajar, kalaupun masih hidup, Bu Kencana tuh pasti udah sepuh banget atau udah tua banget. Om Fajar juga sering banget menanyakan keberadaan si Bu Kencana ini pada pimpinannya. Tapi pimpinannya aja nggak tahu Bu Kencana ini tinggalnya di mana. Nah mungkin kalau Kanesi membacakan cerita ini untuk neror, ada neroris yang kenal sama Bu Kencana, seorang wanita paruh-baya berumur sekitar 80 tahun yang memiliki bola mata berwarna biru dan kulitnya kuning langsat dengan ciri khasnya yaitu menyeret kaki kirinya saat berjalan. Terima kasih Kanesi. Wow, aku jadi penasaran. Bukit di Jawa Barat sekarang jadi tempat rekreasi. Kita cari ya, Be? Jehan mau nggak? Jehan, ayo main. Tika, main yuk. Ogah gitu. Thank you banget Evita udah nulisin pengalaman horornya Om Fajar. I hope Om Fajar is doing okay. Hal kayak gini terjadi sama orang yang tidak percaya atau kayak susah mempercayai hal-hal gaib. Lebih shock nggak sih guys dibandingin orang yang emang udah percaya kayak emang ada kok gitu. Makanya mungkin masih kebayang-bayang sampai hari ini nggak sih? Ya tapi siapapun yang melalui ini mungkin terbayang-bayang seumur hidup juga. Ada nggak dari kalian yang tahu orang yang pernah mengalami pengalaman serupa? Pengalaman horor neroris tuh kayak kalau kalian belum nonton, di episode sebelumnya kita ceritain tentang ceritanya Nurul sama rombongannya yang studi tour ke daerah situ Bondo. Ternyata mereka melewati jalur gaib yang tidak terdaftar di GPS. Itu kayak serem banget juga. Dan ada pengalaman-pengalaman horor neroris lainnya yang kalian harus banget maraton sih kalau misalkan suka denger cerita pengalaman-pengalaman gitu. Thank you Evita for the story. Kalau misalkan kalian punya cerita yang gak kalah serem, boleh banget dikirim ke requestnasi@gmail.com. Kita senang banget bacain cerita horor kalian. Kayak kebayang-bayang gak sih? Di malam bisa tidur gak kita? Wow. Dan juga kayak aku bilang di awal, ada 4 video per minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Jadi I will see you very soon. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye. Kayak anak-anak di Disneyland, diikat.